Teman-teman, kita telah berdiskusi tentang unsur kritik dan esai, serta membandingkan teks kritik sastra dan teks esai sastra berdasarkan pengetahuan dan pandangan penulis. Selanjutnya, apa yang akan kita diskusikan? Bagaimana kalau kita menyusun kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis? Tunggu teman-teman. Kita bukan kritikus atau esais. Nah, kita harus mengetahui apa saja prinsip-prinsip penulis kritik dan mempelajari objek atau permasalahan esai. Iya, Heri. Kita juga perlu mengetahui struktur teks kritik dan teks esai, lalu kaidah kebahasaannya. Nah, kalau begitu, kita pelajari lebih mendalam teks kritik sastra dan esai sastra ini. Kalau begitu, ayo kita diskusikan. Apakah kalian mengetahui prinsip-prinsip menyusun teks kritik sastra dan menyusun pernyataan teks esai terhadap objek atau permasalahannya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Prinsip-prinsip penyusun kritik yang harus dipegang kritikus adalah sebagai berikut. Pertama, kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Kedua, kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Ketiga, kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. Keempat, kritikus dalam menyampaikan kritik tidak boleh hanya mengungkapkan kelemahan, tetapi juga kelebihannya. Dan kelima, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya jika diperlukan. Misalnya, dalam menulis kritik novel, Dian Tak Kunjung Padam, yang harus dilakukan kritikus adalah sebagai berikut ini. Pada prinsip yang pertama, yaitu membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Hal yang harus dilakukan kritikus adalah membaca novel Dian Tak Kunjung Padam sampai tuntas dan paham. Jika belum paham, novel dibaca berulang-ulang sampai paham. Kritikus mengenali novel tersebut lebih detail, seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, fisik karya sastra, jumlah halaman, dan isi cerita. Prinsip yang kedua, yaitu membekali diri dengan pengetahuan. Kritikus membekali diri dengan pengetahuan tentang konsep dasar novel, unsur intrinsik dan ekstrinsik novel, serta teori tentang sastra. Contoh penguasaan unsur intrinsik adalah pemahaman latar tempat, seperti pelukisan tempat yang demikian tampak tepat untuk menampilkan masyarakat yang hidupnya tidak terlalu mewah. Dan sudut pandangnya, yaitu pemilihan sudut pandang orang ketiga, rupanya merupakan pilihan yang tepat bagi pengarang untuk bercerita. Prinsip yang ketiga, yaitu mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis. Kritikus mengumpulkan data tentang novel Dian Tak Kunjung Padam, data yang menunjang novel, tentang pengarang, dan alasan-alasan logis. Misalnya, novel Dian Tak Kunjung Padam termasuk karya sastra Angkatan Balai Pustaka tahun 1932. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Contoh alasan-alasan logis adalah sebagai berikut. Walaupun semuanya itu hanya rekaan pengarang saja, lokasi jelas bahwa hampir semua kejadian dalam novel tersebut terjadi di Sungai Musi yang ramai oleh lalu lintas sampan maupun perahu. Dan pemilihan latar yang demikian memang tepat untuk menunjukkan penokohan yang menyuguhkan tokoh dalam kehidupan yang miskin. Keadaan kapal yang syarat dengan para yang masam baunya menunjukkan orang yang memilikinya harus dapat tinggal di tempat yang kurang nyaman. Prinsip yang keempat, mengungkapkan kelemahan dan kelebihan karya. Kritikus mengungkapkan kelemahan dan kelebihan karya secara objektif agar berimbang. Contoh kelebihan novelnya adalah pemilihan latar yang demikian memang tepat untuk menunjukkan penokohan yang menyuguhkan tokoh dalam kehidupan yang miskin. Contoh-contoh kelemahan novel terdapat pada kalimat berikut ini. Dalam masalah alur pada novel ini, pengarang kurang memperhatikan tegangan. Terbukti, pengarang terlalu cepat memberikan jawabannya pada setiap persoalan. Dan, inilah salah satu kelemahan dalam novel Dian yang Tak Kunjung Padam, sehingga penulis kurang berminat terhadap novel tersebut.
Rangkaian peristiwanya datar dan tidak bervariasi. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip menulis kritik, kita juga harus mengetahui bagaimana menyusun teks kritik berdasarkan pengetahuan penulis dan pandangan penulis. Menyusun kritik dengan memperhatikan aspek pengetahuan penulis adalah menyusun dengan menentukan objek karya, membuat deskripsi karya atau sinopsis jika karya yang dikritik berupa novel. Menyusun kritik dengan memperhatikan pandangan penulis adalah memberikan penilaian, baik kelemahan maupun keunggulan karya, secara objektif, disertai data dan alasan yang logis, menggunakan kajian teori, dan membahas karya secara utuh dan menyeluruh. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan esais untuk menyusun pernyataannya terhadap suatu objek adalah sebagai berikut. Pertama, esais membaca karya yang akan dibuat esai. Kedua, esais menentukan objek atau permasalahan yang akan disusun pernyataan esainya. Ketiga, esais membahas objek atau fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik olehnya. Bisa saja bukan hal yang penting bagi orang lain, melainkan kejelian esais dalam memilih aspek yang acap kali diabaikan orang lain. Keempat, esais menyajikan pernyataannya dalam bahasa yang mengalir dengan lancar sehingga esai menjadi menarik. Misalnya, menulis esai Kesaktian Arswendo Atmawiloto dan Dua Ibunya sebagai berikut. Pertama, membaca karya. Hal yang dilakukan esais adalah membaca novel Dua Ibu, karya Arswendo Atmawiloto. Kedua, menentukan objek. Objek permasalahan esai tersebut adalah kalimat-kalimat kesaktian yang dibuat Arswendo Atmawiloto dalam novel Dua Ibunya. Esais menyoal gaya penulisan Arswendo Atmawiloto dalam Dua Ibu yang diangkat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ia ciptakan kembali tentang ibunya dan termasuk ibu-ibu yang lainnya. Esais menulis, disinilah letak fiksionalitas dan kesaktian dalam sebuah teks sastra. Yang ketiga, membahas objek atau fenomena. Esais membahas sisi novel Dua Ibu dari sudut pandang pribadinya sehingga bersifat subjektif. Novel Dua Ibu dikaitkan dengan peringatan Hari Ibu, hal yang terpikirkan oleh pembaca esai. Esais menulis, Dua Ibu adalah salah satu shock therapy tentang peringatan Hari Ibu yang setiap tanggal 22 Desember selalu diperingati bersama. Keempat, menyajikan pernyataannya dalam bahasa yang mengalir lancar. Esais menyajikan tulisannya dengan bahasa yang mengalir dengan lancar. Dengan kata lain, tulisan tidak kaku walaupun menggunakan bahasa kaku. Contohnya, begitulah kiranya kesaktian dari sosok bernama Arswendo Atmawiloto. Dalam novel Dua Ibu, yang begitu akrab dengan peringatan Hari Ibu, Arswendo mencoba menggambarkan sosok ibu. Sosok ibu menurutnya memiliki dua arti, yaitu yang pertama, seorang perempuan yang melahirkan, dan kedua, seorang perempuan yang rela memberikan kebahagiaannya sendiri untuk orang lain dengan perasaan ikhlas dan bahagia. Setelah kita mengetahui hal-hal menyusun penyertaan esai, kita juga harus mengetahui bagaimana menyusun teks esai berdasarkan pengetahuan penulis dan pandangan penulis. Menyusun esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan penulis adalah menyusun esai dengan menentukan objek kajian berupa karya atau fenomena yang tidak terlalu membutuhkan data pendukung. Menyusun esai dengan memperhatikan pandangan penulis adalah melakukan kajian secara subjektif menurut pendapat pribadi esais. Jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori, dan objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas secara menyeluruh. Tetapi pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya, serta menyajikan pembahasan secara utuh. Pada pembelajaran kali ini, langkah-langkah menyusun teks kritik dan esai berdasarkan pengetahuan dan pandangan penulis tidak diuraikan. Langkah-langkah itu akan dibahas dalam video mengonstruksi kritik sastra dan esai setelah menguasai struktur atau sistematika, serta kaidah kebahasaan teks kritik sastra dan esai. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kita telah mempelajari 5 prinsip menyusun teks kritik sastra dan 4 prinsip menyusun teks esai sastra.